Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan petak catur dunia. Kali ini kita akan membaca atau menganalisis dengan harapan bisa sebagai pembelajaran untuk diterapkan pada taktik permainan catur kita ke depan. Tentunya belajar dari taktik catur para grandmaster peringkat atas dunia. Yaitu pertandingan kali ini antara GM Magnus Carlsen melawan GM Nihal Sarin, di mana pertandingan ini adalah pertandingan perempat final set pertama pada pertandingan ke-1 dari 3 pertandingan yang diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2026 pada event eSport World Cup 2026. Sebelumnya, jangan lupa dukung dan subscribe channel ini agar lebih produktivitas lagi ke depan. Oke, langsung saja. GM Magnus Carlsen bermain memegang putih dengan rating 2912, mengawali permainan dengan pion ke E4. Dan dibalas GM Nihal Sarin dengan rating 2774, bermain memegang hitam dengan pion ke C5. Dilanjut kuda ke F3 dan pion ke D6. Nah, di langkah ketiga putih pion ke D4 langsung mengajak pertukaran pion. Pertukaran diterima, pion kali pion. Dibalas putih, kuda pukul pion. Dan dibalas lagi oleh hitam, kuda ke F6 mengancam pion. Putih, kuda ke C3 mengawal pion. Dan dibalas hitam, pion ke A6. Pion ke H3, pion ke H6, gajah ke D3, dan pion ke E6. Putih pion ke A4, lalu hitam pion ke B6, sekaligus membuka jalur gajah ke depan. Putih pion ke F4 dan hitam kuda ke D7. Putih menteri ke E2 dan hitam menteri ke C7. Di langkah ke-11 ini putih rokade dan dibalas hitam gajah ke E7, bersiap untuk rokade. Putih gajah ke D2 dan hitam gajah ke B7. Putih menggeser bentengnya ke E1 dan dibalas hitam dengan rokade. Pion ke B4, benteng ke D8, raja ke H1, dan gajah mundur ke F8. Putih menteri ke F2 dan hitam benteng ke C8. Putih menteri ke G3 dan dibalas hitam kuda lompat ke H5 mengancam menteri. Menteri maju ke H4 mengancam kuda dan kuda kembali ke F6. Putih pion ke F5 mengajak pertukaran pion dan hitam pion ke E5 mengancam kuda. Dan di sini putih membuat langkah kejutan dengan mengorbankan kudanya lompat ke E6 mengancam menteri dan benteng. Dibalas hitam dengan terpaksa membalas dengan pion pukul kuda. Pion kali pion mengancam kuda, dibalas hitam gajah ke E7 bermaksud mengancam menteri ke depan. Pion pukul kuda dan menteri pukul pion. Menteri mundur ke G3 dan raja pindah ke H8. Kuda lompat ke D5 mengancam pion, dibalas langsung hitam gajah pukul kuda. Pion pukul gajah dan pion maju ke E4 mengancam gajah. Nah, kita lihat sampai di sini ada dua pion putih lemah yang terancam dan putih lebih memilih gajah pukul pion sekaligus mengawal pion lemah D5 dan dibalas hitam kuda pukul gajah sekaligus mengancam menteri dan gajah. Langsung putih membalas dengan benteng pukul kuda. Dibalas lagi oleh hitam dengan menggeser bentengnya ke F8, mengajak pertukaran benteng. Pertukaran diterima, benteng kali benteng dan benteng kali benteng. Putih benteng maju ke E6 dan hitam benteng maju ke F7.
Menteri maju ke G6 mengancam benteng, dan hitam gajah mundur ke F8 sekaligus membuka jalur menteri mengawal benteng. Putih pion ke A5 mengajak pertukaran pion, dan dibalas hitam pion kali pion, dan dibalas putih pion kali pion. Dan di sini raja pindah ke G8. Putih raja pindah ke H2, dan hitam menteri maju ke B5 mengancam pion lemah putih D5. Menteri mundur ke E4 mengawal pion, dan hitam menggeser bentengnya ke C7. Putih benteng maju ke E8, dan dibalas hitam menteri ke C4 mengajak pertukaran menteri sekaligus mengancam pion lemah C2. Dan di sini putih membalas dengan menteri ke E6 skak, dan ditutup oleh hitam benteng ke F7. Putih benteng bergeser ke C8 mengancam menteri, dan menteri pindah ke F1 mengawal benteng. Nah, di langkah ke-38 ini, babak permainan endgame segera dimulai, dan putih memilih benteng ke C7, mengancam benteng sekaligus mengajak pertukaran benteng ke depan, dan dibalas hitam menteri ke F5 mengajak pertukaran menteri. Benteng kali benteng, dan menteri pukul benteng. Pertukaran menteri belum diterima, tetapi putih menggerakkan dulu raja ke G3. Dibalas hitam gajah pindah ke E7. Pion ke H4, dan raja ke F8, menteri putih ke C8 skak, dan ditutup menteri ke E8 kembali mengajak pertukaran menteri. Baru di sini putih pertukaran diterima. Menteri kali menteri, dan raja pukul menteri. Oke teman, babak permainan endgame sudah dimulai, di mana GM Magnus Carlsen sudah terkenal dengan keunggulannya dalam menguasai permainan endgame. Mari kita saksikan. Pion ke H5, raja ke F7, raja maju ke G4, dan gajah mundur ke D8. Raja maju ke F5, gajah maju ke E7, putih gajah maju ke B4, dan hitam gajah mundur ke F8. Pion ke G4, gajah kembali ke E7. Pion maju ke C4, dan gajah mundur kembali ke F8. Putih gajah mundur ke E1, dan hitam gajah kembali ke E7. Gajah ke G3, gajah ke F8, gajah ke H4, dan gajah ke E7 mengajak pertukaran gajah. Pertukaran diterima gajah kali gajah, dan raja pukul gajah. Putih raja mundur ke E4, dan dibalas hitam raja maju ke F6. Oke teman-teman, sampai di sini. Kira-kira apa langkah putih selanjutnya yang membuat hitam menyerah? Ya, putih melangkahkan rajanya ke D4. Sampai di sini hitam menyerah. Putih menang 1-0 dalam 55 langkah. Dan di akhir pertandingan ini, GM Magnus Carlsen menyisakan waktu 52 detik, lebih banyak dari GM Nihal Sarin yang menyisakan waktu hanya 20 detik. Dan apabila pertandingan ini dilanjutkan misal pada posisi ini, maka putih akan berpeluang melakukan skakmat ke depan. Sampai di sini kita lihat jumlah pion putih lebih unggul 1 pion dari hitam, dan berpeluang akan promosi menjadi menteri. Oke teman,
Misal kita lanjutkan pertandingan ini. Coba kita lihat. Oke teman, dalam posisi ini satu persatu pion hitam akan hilang dan akan berakhir skakmat.